Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Oke, Pak Wisnu harap semuanya sehat dan bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi IPA yang ada di tema 3 subtema 1. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Di tema 3 subtema 1 ini kita akan bahas apa sih tentang hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya, utamanya kita akan membahas tentang tumbuhan. Nah, setelah segar berolahraga di luar ruangan, tahukah kamu apa yang membuat udara segar, udara di luar? Nah, tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Oke, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang namanya tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen dengan bantuan apa? Sinar matahari. Nah, tapi marilah kita sekarang untuk mengenal bagian-bagian dari tumbuhan. Tapi tumbuhan itu punya bagian-bagian yang ada fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama yaitu akar. Nah, akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Nah, untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin atau terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral yang ada dan air dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Nah, ini. Jadi akar itu bagian tanaman yang umumnya atau kebanyakan itu ada di dalam tanah. Nah, tapi ada beberapa tanaman juga yang punya akar itu di atas tanah. Seperti apa? Seperti ini, itu apa? Pohon beringin. Nah, yang menjadi simbol Pancasila sila ketiga, pohon beringin itu memiliki akar di atas tanah. Nah, akar yang ada di dalam tanah itu selain berfungsi untuk menyerap zat-zat mineral dan juga air, itu juga ada yang fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Seperti contohnya apa? Banyak sekali. Seperti wortel, terus kentang, terus ubi, ya, terus ketela. Nah, itu merupakan contoh tanaman yang menggunakan akarnya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Oke. Selanjutnya ada bunga. Nah, bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Jadi bunga itu jika jika bunganya bisa mekar, bisa bisa tumbuh dengan baik, nah itu akan menghasilkan biji. Bijinya itu bisa ditanam dan menghasilkan tumbuhan baru. Oke. Selanjutnya adalah daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tumbuhan itu melakukan yang namanya fotosintesis. Dilakukannya di mana? Di daun. Oke, seperti ini. Dan dari daun ini hasil fotosintesisnya akan disebar ke seluruh bagian tumbuhan. Nanti kalau kelebihan itu disimpan sebagai cadangan makanan, seperti yang terjadi pada ini tanaman umbi-umbian atau seperti ketela, seperti wortel, kentang, itu disimpannya di akar. Dan masih banyak lagi tempat menyimpan cadangan makanannya. Seperti yang selanjutnya ini di buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat
biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging, buah, dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Nah, daging buah ini juga merupakan cadangan makanan. Nah, cadangan makanan yang dihasilkan dari daun tadi kalau kelebihan itu disimpan di buah ini. Nah, buah ini bagaimana kok bisa ada buah? Nah, ini tadi biji yang berasal dari bunga ini tadi, bunganya itu akan berkembang. Nah, setelah buah dia akan jadi setelah bunga dia akan jadi buah. Nah, kalau itu bertumbuhnya dengan baik. Setelah jadi buah, nah buahnya itu akan tumbuh besar dan di dalamnya akan ada biji seperti itu. Oke, selanjutnya adalah batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, buah. Batang juga berfungsi menyediakan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi tadi kan yang akar itu menyerap zat-zat mineral dan air. Nah, itu akan disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan, ke bunga, daun, buah oleh yang namanya batang ini. Oke. Yang selanjutnya adalah biji. Nah, seperti ini tadi, biji itu ada di dalamnya buah biasanya. Dan biji itu kalau ditanam itu bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Jadi seperti itu. Oke, itu tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita itu biasanya memiliki bagian ini tadi. Ada daun, ada akar, bunga, batang, buah, dan biji. Nah, coba bisa kalian baca sekarang di halaman 21 ini. Cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Oke. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, sekarang tugas kalian ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 21 dan 22 ini. Nah, oke. Ini ada apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Manfaat apa yang kamu peroleh dari bunga? Dan apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Ini coba kalian ini jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada percobaan untuk memelihara tumbuhan. Nah, memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Oke, setelah ini Pak Wisnu minta kalian untuk mencoba menumbuhkan tanaman. Oke. Bisa menggunakan ini seperti yang ada dilakukan di sini. Pilihlah salah satu biji yang bisa kamu tanam. Boleh biji apa saja. Ini kan ada tomat, kacang hijau, cabai dan lainnya. Siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas atau lainnya. Oke, kita di sini tidak akan melakukan percobaan yang seperti ini. Yang kita lakukan nanti sederhana saja. Nanti akan Pak Wisnu sampaikan di kesempatan berikutnya tentang menumbuhkan tanaman. Nah, nanti di subtema 2 akan kita lakukan nanti. Jadi kita akan menumbuhkan tanaman di mana ya, di gelas. Oke, nanti di gelas tanaman apa yang akan kita tumbuhkan? Nanti kita akan menumbuhkan kacang hijau atau boleh tanaman yang lain yang bisa kalian amati di rumah. Tapi yang gampang itu kalau kalian ada kacang hijau, nanti kita akan membuat kacang hijau itu tumbuh. Nah, nggak perlu tinggi-tinggi, yang penting kalian nanti tahu pertumbuhannya. Oke.
Jadi seperti itu yang bisa Pak Wisnu sampaikan. Setelah ini silakan pertanyaan-pertanyaan itu di apa? Dikerjakan dengan baik. Oke. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan kalian. Makan makanan yang bergizi, olahraga yang cukup, dan istirahat yang teratur. Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.